dikuasai oleh asing, haram dikuasai oleh asing, wajib dikelola oleh presiden, DPR, MPR, saudara, dan keuntungan wajib dikembalikan kepada rakyat. Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu menerangkan tentang an-nar di sini, mayasta'ilu minhun nar, anu kekayaan di hanapeun tanah anu bisa ngahulungkeun sana minyak, bisa ngahulungkeun sana. Artinya sumber daya alam di bawah tanah, dari mulai emas, nikel, batu bara, tembaga sampai minyak bumi, haram dikuasai oleh asing, haram dikuasai oleh asing, wajib dikelola oleh presiden, DPR, MPR, saudara, dan keuntungan wajib dikembalikan kepada rakyat. Biaya sudah bagi orang yang tidak mampu ke rumah sakit harus digratiskan, lain kudu pakai BPJS. Betul. Ya, karena saya sampaikan jelas apa jelas, faham. Jadi sekali lagi, syariat Islam indah apa tidak? Jawab yang goblok, syariat Islam indah apa tidak? Indah apa tidak? Siap tegakkan agama, siap bela negara, takbir. Nah, cari para calon yang tidak akan menjadi hambanya pengusaha, saudara. Cari para calon yang siap sudah untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan asing. Manakala ada calon bupati, calon gubernur, calon presiden yang siap saudara menjadi pelayan rakyat dan bukan pelayan pengusaha, maka kepalanya kan kaki, kakinya kan kepala, saudara. Dukung walaupun darah dan nyawa yang jadi taruhannya, saudara. Takbir. Saudara siap bela agama, siap bela negara. Kialah supaya gancang mah, supaya gancang ka kodoko otak mah kieu. Ya, Bu, mana ibu-ibu teh, Bu? Di sana teh orang boga tanah ya. Di sana orang boga tanah ya. Tong lega teh 1 hektar. Amin kitu sih mesti ngomong boga tanah 1 hektar. Di sana tuh orang teh boga tanah sakumaha tadi teh? Amin gitu. Urang teh boga tanah 1 hektar. Eta tanah teh nu saha? Urang teh boga tanah 1 hektar. Tanah eta tanah nu saha? Tanah eta nu saha? Nu urang. Urang boga tanah 1 hektar. Tanah nu saha? Urang. Di belakang jagong tanah teh. Jagongan nu saha? Pas giliran panen harga jagung naik atau ada cina teh nyamuk aja gitu. Urang teh boga tanah sakumaha tadi teh di belakang jagong dina tanah sahek tanahna nu saha jagongna nu saha. Pas giliran panen harga jagung naik atau ada jawab nu kompak atau ada urang boga Indonesia. Berarti Indonesia nu urang apa nu presiden? Indonesia nu urang apa nu Kapolri? Indonesia nu urang apa nu Panglima TNI? Indonesia nu urang apa nu DPR nu MPR? Nu urang atau nabi lain? Indonesia nu urang. Indonesia bukan minyak. Berarti minyak nu saha? Ngeleres ya, berarti minyak nu saha? Harga minyak bensin naik atau ada? Balikan deh. Urang teh ceu boga tanah. Sakumaha tadi teh? Berarti tanah nu saha? Di belakang jagong. Jagongan nu saha? Pas erek panen harga jagong naik atau henteu? Urang boga Indonesia. Indonesia boga minyak. Indonesia berarti nu saha? Minyakna berarti nu saha? Harga minyak bensin naik atau henteu? Saya pikir minyaknya nu urang, negara nu harga minyak naik atau urang balikan sing make akal sehat sih gitu. Urang teh buka tanah sakumaha tadi teh? 1 hektar. Berarti tanah nu saha? Di belakang jagongna nu saha? Pas erek panen harga jagong naik atau ada? Benar mah. Urang boga Indonesia, berarti Indonesia nu saha? Indonesia bawa minyak, berarti minyakna nu saha? Harga minyak bensin naik atau itu? Liar tuh? Jangar tuh? Aneh bina aja ya.
Hayam terang teh ku jagong urang bisa atau ku minyak untuk hayam terang teh bener ya hayam terang teh hayam terang teh kunaon ku jagong bisa atau sabut tanahna nu saha tadi teh jagongna nu saha anu ngagarapna saha anu ngajualna saha hargana nu nentukeunna saha berarti nu beungarna saha nu beungarna saha tanahna nu aing jagongna nu aing hargana nu kumaha aing berarti nu beungarna saha oh iya ayeuna ku minyak kunaon urang teh bisa atuh Indonesia nu saha Indonesia nu saha Indonesia boga minyak minyakna berarti nu saha ari nu ngagarap minyak urang atau asing urang atau batur hargana ditangtukeun ku urang atau ku saha dijualna ku saha hargana ditangtukeun ku saha diurusna ku saha berarti nu untungna saha anu rugina saha anu genutna saha anu pegangna saha anu sehatna saha anu bengekna saha anu seurina saha anu cerikna saha anu pinterna saha anu bodohna saha nah di situ cari calon pemimpin talamun calon pemimpin siap melaksanakan amanat konstitusi yang tunduk kepada syariat bakal kieu kana teh bakal kieu gagah tuh presiden negara terbesar sedunia negara umat Islam bakal kieu tuh Amerika Cina Australia mana ada kagarap minyak sok datang ka dewe tenang sok cek presiden nganai kade sia jeung dewek boga dunungan nu sarua sadunungan maneh jeung dunungan aing rakyat aing dijenengan ku rakyat aing babu rakyat aing jongos rakyat maneh datang ka dieu kade sia ulah petang-petang jeung di hadapan dunungan aing da anu boga ieu tanah anu boga ieu rakyat anu boga minyak anu boga nikel anu boga emas lain aing lain MPR lain DPR lain tentara lain polisi rakyat jadi siap kudu di hadapan sud rakyat hebat tuh man gitu hebat atau gitu jangan sama belok gitu sete beuneu planga plongo genteu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi faddala al-mujahidina 'ala al-qa'idina darajat. والحمد لله الذي جعلنا خير أمة كما قال تبارك وتعالى عز وجل في آيته الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم أفضل الصلوات وأكملها وأشرفها وأزكاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsan ila yaumiddin. Kepada segenap al-muhtaramun wal mukarramun, para habaib, para alim ulama, para ajengan
para kiai, para ustadz, para da'i, para muallim, para murabbi, para pimpinan pondok-pondok pesantren, para pembina majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir. Tentunya kita semua menghaturkan ta'zim, takrim, ikram, ihtiram yang disertai dengan mahabbah. Teristimewanya kepada pimpinan pondok pesantren Matlabun Najah dan juga kepada segenap para alimul ulama. Teristimewanya kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Kamaluddin Barizi sebagai pimpinan pondok pesantren Manhajul Ulum, sekaligus adalah ketua tanfidhi daripada Front Persaudaraan Islam Kabupaten Ciamis. Dan teristimewanya kepada Habibun Al-Mahbub Habib Agil Al-Kaf yang tadi sudah memimpin pembacaan maulid, dan juga kepada segenap para ulama yang saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu, namun sudah barang tentu tidak mengurangi hormat dan cinta kita kepada mereka. Dan kita doakan semoga para habaib, para alim ulama yang terus banting tulang berjuang malam hingga sampai siang, mencurahkan pikirannya, tenaganya, sampai mempertaruhkan nyawa untuk menegakkan agama, membangun bangsa dan membela negara. Semoga mereka senantiasa, selalu dan selama-lamanya diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak, disertai dengan doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira wa 'azamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum wa rafa'allahu syu'unakum fid din wad dunya wal akhirah. Nah, saya sampaikan kepada segenap jajaran kepanitiaan yang telah banting tulang berjuang untuk mensukseskan acara kita pada malam hari ini, yang tiada lain yang tidak bukan adalah dalam rangka milad pondok pesantren Matlabun Najah, dan juga yaitu dalam acara yaitu samenan tahunan para santri, temu alumni para santri. Nah, semoga dengan berkah fadilah mahfalah mubarakah ini Matlabun Najah tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ma'hadan tayyiban ma'muran salihan muslihan mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Para pendirinya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatid ustadzatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan cobaan dan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan santriwan santriwatinya dijadikan generasi muslimin wa muslimat, mu'minin mu'minat, salihin wa salihat, muslihin wa muslihat, mujahidin wa mujahidat, mubarakin wa barakat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini secara istimewa saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya doakan semoga yang datang dari jauh, yang merapat dari dekat untuk sama tabaruk dengan mahfalah mubarakah ini, tidak ada yang bergeser pulang satupun kita dari tempat ini, kecuali seluruh dosa pendosaan kita diampunkan, digugurkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat dunia akhirat kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh cobaan dan ujian tantangan kehidupan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari semua yang penting tadi, semoga sekembalinya kita dari tempat ini senantiasa kita mendapatkan bimbingan hidayah, inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala sampai ke penghujung hidup kita, akhir tarikan nafas kita, sehingga tidak ada yang mati satupun kita, orang tua kita, istri, suami, anak, keturunan kita, kecuali mati dalam keadaan menggenggam akidah teguh ahlus sunnah wal jamaah, dan wafat dalam keadaan syahid husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, siap kita teruskan? Siap kita teruskan? Siap konsentrasi? Siap ngaji? Takbir. Pada kesempatan acara yang teramat sangat mulia ini,
saya ingin menegaskan sekaligus mengingatkan khusus kepada segenap santriwan santriwati umum segenap umat Islam dimanapun mereka berada tentang peran serta aktif dan andil pondok pesantren, tentang peran serta aktif dan andil pondok pesantren. Berbicara tentang peran serta aktif dan andil pondok pesantren di Nusantara secara umum, di negeri Pertiwi secara khusus, kita bisa bagi dalam beberapa periode, saudara. Yang pertama, saudara, adalah peran serta aktif dan andil pondok pesantren di masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, insya Allah. Yang kedua, peran serta aktif dan andil pondok pesantren di masa pra kemerdekaan, alias di dalam ikut serta memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, peran serta aktif andil pondok pesantren beserta para kiainya, beserta para santriwan santriwatinya, bahkan wali-wali santriwan santriwatinya pasca kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia hingga sampai detik ini. Siap semuanya menyimak dengan baik? Kurang kompak jawabnya. Siap menyimak dengan baik? Siap konsentrasi? Takbir. Yang pertama, peran serta aktif dan andil pondok pesantren di masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, saudara. Sebelum masuk ke segmentasi tersebut, saya ingin ingatkan bahwa masjid, bahwa madrasah, bahwa pondok pesantren jauh ratusan tahun sudah ada sebelum ada merah putih, saudara. Bahwa kiai sudah ada duluan sebelum ada para menteri, bahwa pimpinan pondok pesantren sudah ada sebelum ada presiden, saudara. Bahwa santriwati santriwan sudah berada jauh ratusan tahun sebelum ada Polri dan TNI, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Peran serta aktif dan andil pondok pesantren di masa kerajaan-kerajaan, saudara. Saat itu di Nusantara, ibadallah, kerajaan notabene kebanyakan beragama Hindu, saudara. Datanglah delegasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang salah satunya yang didelegasikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah saudara membuka Islam di dunia timur, di tanah Al-Qadisiyah, lantas mendelegasikan utusannya, saudara, kemana? Ke Cina dan lain sebagainya, sampai turun ke Nusantara. Mulai dibikin langgar, saudara, mulai dibikin dayah. Dayah itu pesantren kalau di Aceh, saudara. Kalau di tanah Jawa dan selain sebagainya disebut pondok pesantren. Kalau di Aceh disebut dayah. Mulai dibikin madrasah, mulai dibikin masjid, mulai dibikin, saudara, apa yang disebut dengan pondok pesantren, dayah dan lain sebagainya sebagai basis perjuangan penyebaran agama Islam. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi di situ mulai, saudara, ada delegasi dari para pimpinan-pimpinan pondok pesantren untuk menyentuh dakwah ke kerajaan-kerajaan saat itu. Dan akhirnya terjadilah asimilasi, terjadilah pernikahan, saudara, antara para kiai, antara para wali, antara para habaib dengan putri-putri kerajaan. Dan akhirnya alhamdulillah kerajaan-kerajaan satu-satu diislamkan, saudara. Kerajaan satu-satu, saudara, akhirnya dipegang oleh sultan-sultan, dan tegaklah di situ mulai syariat agama Islam bergeming di kerajaan-kerajaan tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk, saudara, ada kerajaan Islam Samudra Pasai yang sudah menerapkan syariat agama Allah di tanah Aceh, Nangro Darussalam. Itu tidak terlepas dari kontribusi, dari sumbangan, dari perjuangan para kiai, para pondok pesantren, para santriwan santriwati di masa era kerajaan. Jelas? Halo, jelas? Paham? Saya bertanya, sebelum saya lanjutkan, berarti sumbangan pondok pesantren di masa kerajaan besar apa kecil? Jika nanti yakin ingin mengaji deh,
Besar apa kecil? Pengorbanan para kiai besar apa kecil? Pengorbanan santri besar apa kecil? Besar apa kecil? Bangga menjadi santri, bangga menjadi simpatisan para kiai, siap bela para kiai, siap bela pondok pesantren, hidup santri. Allahu Akbar. Singkat cerita, termasuk di tanah Pajajaran, termasuk di tanah Pajajaran. Di Pajajaran ada satu raja yang bernamanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, tiga yang bernama Pangeran Pamanah Rasa. Pangeran Pamanah Rasa ditikahkan oleh salah seorang waliullah yang namanya Syekh Qurratul Ain dengan santriwatinya yang namanya Nyi Subang Larang. Dari pernikahan saudara, Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Pamanah Rasa dengan Nyi Subang Larang punya anak, salah satunya Prabu Kian Santang menjadi Sunan Rahmat, salah satunya lagi saudara yang perempuan Nyi Rara Santang. Datanglah habaib Asy-Syarif dari tanah Mesir yang nyambung nasabnya ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Sinanul Husain ibni Fatimah Zahra bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyid Asy-Syarif Abdullah. Ditikahkanlah Sayyid Asy-Syarif Abdullah dengan Nyi Rara Santang, punya anaklah yang menjadi termasuk ke-9 wali Solo alias Syekh Syarif Hidayatullah yang menjadi julukannya saudara apa? Yaitu Sunan Gunung Jati. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kenapa saudara itu Sunan Gunung Jati lahir? Dari rahim Nyi Rara Santang. Nyi Rara Santang ditikah sama Habib. Nyi Rara Santang itu putranya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bisa menikahkan saudara putrinya dengan Said Asy-Syarif Abdullah, tidak terlepas karena ditikahkan dengan salah seorang santriwati yang di pondok pesantren Qurratul Ain atau Syekh Qurra di Karawang. Sampai petilasannya ada, situs sejarahnya ada, bukti sejarahnya ada. Alhamdulillah. Sekali lagi jasa pesantren saudara buat kerajaan besar apa kecil? Jawab yang keempat, besar apa kecil? Besar apa kecil? Takbir. Nggak berhenti di situ, saudara. Nggak berhenti di situ. Ketika sudah berjalan, Pajajaran terakhir singkat cerita. Pajajaran terakhir singkat cerita. Sunan Gunung Jati alias Syekh Syarif Hidayatullah ditikahkan dengan salah satu putri daripada buyut saya, Syekh itu Fi Mahdi Syekh Datul Kahfi. Dari pernikahan Syekh Datul Kahfi dengan putrinya Sunan Gunung Jati, lahirlah Sunan Panjunan alias yaitu Syekh Abdurrahman yang makamnya di Tanah Baru Cirebon. Dari situ lahirlah saudara Sunan Pembelekaran yang ada di Majalengka. Dari Sunan Pembelekaran lahirlah saudara yang disebut dengan Pangeran Santri. Siapa Pangeran Santri? Said Asy-Syarif Ahmad Saleh yang ditikahkan dengan Ratu Pucuk Umum. Siapa Ratu Pucuk Umum? Anak buyut dari Prabu Siliwangi. Dari pernikahan saudara Ratu Pucuk Umum dengan Pangeran Santri yang bernama Syekh Ahmad Saleh, lahirlah Raja Pajajaran terakhir saudara yang bernama Said Maulana Ja'far alias Kangjeng Prabu Gesan Ulun, yang alhamdulillah saya dari sisi nasab saudara keturunan ke-13 dari Prabu Gesan Ulun tersebut, dari istri ketiganya itu Nyimas Pasarean. Ini saya ingin sampaikan betapa besar kontribusi pondok pesantren hingga sampai Pajajaran yang tadinya saudara Hindu dan lain sebagainya sampai bisa diislamkan, sampai penghulu Pajajaran menjadi julukannya Pangeran Santri. Tadi Pangeran Santri melahirkan raja terakhir saudara Pangeran Pajajaran yaitu Prabu Gesan Ulun, yang sampai sedetik ini yang mengembang dari ujung timur Cirebon sampai ujung timur Banten saudara, sampai ujung kulon Banten. Betapa tanah Sunda, tanah Pajajaran kental dengan Sunda, Sunda kental dengan Islam, sehingga bagi orang Sunda untuk membela agama jatuh mundur pantang mulang samudara bikin ngadekin agama Islam saudara.
Kira-kira jelas apa jelas? Kenapa bisa begitu saudara? Karena tadi itu jasa pondok pesantren, jasa kiai yang berdakwah lewat santrinya, berasimilasi dengan orang-orang di kerajaan-kerajaan di tanah Pajajaran dan dimanapun, sampai di Mataram, sampai dimanapun, akhirnya semuanya Islam tersebar dengan cepat di Nusantara dan akhirnya saudara Indonesia menjadi muslim terbesar sedunia. Awalnya saya bertanya, dari gedung negara apa dari pesantren? Saya yakin deh. Dari gedung negara apa dari pesantren? Dari gedung negara apa dari pesantren? Dari gedung menara apa dari madrasah? Dari menteri apa dari kiai? Dari menteri apa dari kiai? Dari gedung negara apa dari madrasah? Dari gedung negara apa dari masjid? Betul, yakin. Jasa pesantren besar apa kecil? Besar apa kecil? Pengorbanannya banyak apa sedikit? Siap pertahankan pondok pesantren, siap jaga pondok pesantren. Takbir. Di tengah jalan datang bajingan Portugis, di tengah jalan datang saudara bajingan Inggris, di tengah jalan datang saudara begundal Belanda. Sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, siapa yang melawan para penjajah kalau bukan kaum sarungan saat itu bersama dengan sultan, bersama dengan kerajaan-kerajaan Islam, angkat senjata untuk sekali kata mati saudara, atau saudara memerdekakan tanah bumi pertiwi saat itu. Belum ada tentara saudara, belum ada polisi, belum ada presiden, negara saja belum ada saudara, merah putih belum ada, kesultanan, kerajaan dengan kiai, dengan kaum sarungan, dengan santri yang berbondong-bondong saudara melawan penjajah Portugis, Inggris hingga sampai Belanda. Betul, betul. Itu di masa kerajaan. Sampai di situ jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Paham apa paham? Makanya dari situ saudara sampai pra kemerdekaan, perjuangan melawan penjajah tidak terlepas dari bagaimana kiai memfatwakan saudara seruan jihad, dan terakhirnya resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, muassis daripada Nahdlatul Ulama, dan dengan para kiai para ulama yang lainnya saudara. Alhamdulillah. Dan ingat santri, ingat umat Islam, yang disumbangkan oleh para kiai, yang disumbangkan oleh santri, yang disumbangkan oleh pondok pesantren bukan cuma darah, bukan cuma nyawa saudara, bahkan dari kerajaan-kerajaan bukan cuma harta, bukan saudara hanya gelang emas, bukan intan permata, tapi saudara digelar sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI adalah sidang BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Betul betul? Betul betul. Di situ ada tim 9 saudara. Tim 9 ini siapa? 4 dari kalangan ulama, 4 dari kalangan nasionalis, 1 dari orang di luar Islam saudara. Yang dari kalangan ulama siapa? 1 Kiai Haji Abdul Qahar dari siapa? Dari Muhammadiyah. Kiai Haji Salim dari Syarikat Islam, Abi Kusno Cokro Sujoso saudara. Dan yang keempat adalah utusan daripada Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahid Hasyim, berjuang saudara untuk melahirkan dasar negara dengan Undang-Undang Dasar 45. Betul betul. Di kalangan nasional siapa? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, dan Ahmad Subarjo. Dan dari orang Kristen, utusan dari non muslim siapa saudara? Yaitu A.A. Maramis. Siapa? A.A. Maramis itu lain orang Sunda. Kebongnya AA ada singkatan neng Alexander Andreas. Oh melongos ya. Alexander Andreas Maramis. Jadi santri mesti paham, jadi lamun aya nunuding santri radikal, ya kira-kira pinter apa bodoh? Aya nunuding pondok pesantren anti Pancasila, liar apa liar? Berarti eta pinter karena sejarah atau nabi bodoh? Tolol apa cerdas? Tolol apa cerdas? Cinta dia ngomong tolol, ada tolol apa cerdas? Ngomong tolol tong bari molotot ka. Berdebat siang malam, akhirnya lahirlah saudara, lahirlah
yang disebut dengan Piagam Jakarta. Di Piagam Jakarta disebutkan Pancasila. Yang sila pertamanya adalah ketuhanan dengan bukan yang Maha Esa. Hati-hati. Piagam Jakarta itu Pancasila yang pertama lahir bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya bertanya, sila pertama Piagam Jakarta ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti yang melahirkannya ulama apa bukan? Ulama apa bukan? Jawab yang kompak, ulama apa bukan? Jadi setelah beres masa kerajaan berdiri ormas-ormas. Ormas tertuanya itu sama namanya Al-Khairat, terus Al-Irsyad, kesininya ada Muhammadiyah, Persis, terus Muhammadiyah, kesininya ada NU. Nah dari situ perjuangan para ulama itu melahirkanlah dasar-dasar konstitusi di negeri ini. Salah satunya adalah Pancasila yang sebagai dasar negara, yang tadinya adalah Piagam Jakarta. Yang sila pertamanya apa tadi itu? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Keduanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiganya sama, persatuan Indonesia. Keempatnya sama, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelimanya sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru 18 Agustus diganti sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Jadi sekali lagi, dari pondok pesantren lahirlah para kiai-kiai, dari kiai-kiai lahirlah ormas-ormas Islam, dari ormas Islam lahirlah Pancasila. Berarti saudara, yang menjadi rahim lahirnya Pancasila, lahirnya UUD 45 saudara, bukan gedung negara, bukan mall, bukan supermarket saudara, tapi yang menjadi rahim lahirnya Pancasila adalah Kobong, adalah pesantren yang membidaninya, yang melahirkannya siapa? Ulama, kiai, saudara. Ya sekarang kiai malah dituding radikal. Jarang ngotan memakai imamah dituduh dengan anarkis, radikalis, teroris. Ini mesti paham sejarah, saudara, mesti paham sejarah. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Saya ulangi lagi, pada era kerajaan berdirilah pesantren-pesantren, dayah-dayah, madrasah-madrasah, penetrasi kerajaan-kerajaan, dirubah satu-satu kerajaan menjadi kerajaan Islam termasuk Pajajaran. Beres masa kerajaan saudara, ya, para kiai membuat ormas-ormas Islam. Dari ormas-ormas Islam bersatu saudara, akhirnya apa saudara? Melahirkanlah dasar-dasar konstitusi di negeri ini. Salah satunya adalah dasar negara yang disebut dengan Pancasila, yang tadinya adalah Piagam Jakarta. Yang sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk yang dirubah pada tanggal 8 Agustus. Sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira jelas apa jelas? Jadi saya bertanya, jawab kompak dan selebak, cing tarik nah kadangnya ke Jakarta, cing tarik ngomong nah teriaknya biar kedengaran sama orang-orang budak yang nggak paham, yang bodoh, tolol, bahaul dalam urusan sejarah. Saya bertanya, jadi yang menjadi rahim lahirnya Pancasila, saya bertanya, ormas Islam apa geng motor? Jadi yang kompak, ormas Islam apa geng motor? Ormas Islam apa geng motor? Ormas Islam apa ormas preman? Ormas Islam apa ormas preman? Betul? Yakin? Ormas Islam dibubarkan. Ormas Islam dibubarkan. Ormas Islam itu lahir dari rahim pondok pesantren, yang membidaninya adalah para kiai. Ini saudara, pondok pesantren ini melahirkan ormas. Kiai ini ormas mengutus delegasinya untuk menjadi tim perumus Pancasila. Lahirlah Piagam Jakarta, lahirlah Pancasila yang sekarang. Berarti jasa pondok pesantren terhadap Pancasila besar apa kecil? Besar apa kecil? Korbannya banyak apa sedikit? Bahkan nggak berhenti di situ saudara. Dari pondok pesantren, dari ormas-ormas Islam lahirlah laskar-laskar Islam.
Laskar Islam bersatu menjadi Hizbullah, dari situ menjadi TNI Tentara Rakyat Indonesia, dan akhirnya lahirlah Tentara Nasional Indonesia. Jenderal pertama yang mendirikannya siapa? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman siapa? Santri. Jenderal Sudirman siapa? Kiai. Jenderal Sudirman siapa? Pimpinan saudara madrasah. Hari ini ada jenderal petang-petang depan kiai. Peda boga pangkat rimil dina takta. Hati-hati. Hati-hati sekali lagi nih anak-anak santri. Kalian bangga nggak menjadi santri di pondok pesantren? Bangga apa tidak? Bangga kalian menjadi anggota di ormas Islam? Bangga apa tidak? Bangga kalian menjadi para pengikut kiai? Bangga apa tidak? Bangga kalian menjadi santri-santrinya kiai? Bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Siap bela negara, siap bela agama, takbir. Saya ceritakan begini, sampai detik ini setelah masa kemerdekaan negara Republik Indonesia yang mengisi lahirlah partai-partai politik. Partai-partai politik tidak keluar saudara dari mana? Para kiai di dalamnya, betul? Para kiai yang membidainya lahirnya para kiai adalah pondok pesantren. Jadi dari dulu sampai detik ini tiba heula tepikeun ka ayeuna, tingungkuk tepikeun ka kuih. Yang namanya pondok pesantren nggak lepas dari gerakan politik, nggak lepas saudara dari gerakan politik. Di tengah jalan saudara disimpangkan perjalanan ini dengan apa? Jangan berbicara politik di pondok pesantren, jangan berbicara politik di madrasah, jangan berbicara politik di masjid. Akhirnya yang ngurus politik selama yang tidak paham terhadap agama, akhirnya yang aktif di partai orang yang bodoh, tolol, bahlul dalam urusan agama, akhirnya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok, dan akhirnya lahirlah bupati dan presiden yang jauh dari agama. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi sekarang sudah. Iya lagi di Ciamis maka kepret wae. Ciamis dilawan. Hidup Ciamis. Hidup kota santri. Hidup kota kiai. Ciamis siap untuk bela agama. Siap untuk bela negara. Yakin takbir. Kira-kira jelas apa jelas? Apa yang saya sampaikan jelas apa jelas? Tapi kalau ada yang ngomong besok-besok mau pangkatnya buaya, mau pangkatnya abuya, mau jenderal, nggak ada urusan. Kalau ada yang ngomong di pesantren jangan ngomong urusan politik, di masjid jangan ngomong urusan politik, di mana saja jangan ngomong urusan politik. Saya bertanya, berarti statement itu pinter apa bodoh? Jawab yang kompak, pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Betul. Nah, hari ini dibalik saudara keadaannya. Pondok pesantren Majelis Kiai dijadikan alat politik, bukan pemeran politik. Ini yang jadi persoalan. Ketika kita butuh datang saudara ke kiai, ketika butuh datang ke pondok pesantren saudara, yang tadinya nggak pakai jilbab, ujung-ujung pakai jilbab jika santriwati. Ada nggak yang begitu? Ada nggak begitu? Meski jika bager mau beas, meski jika bager mau semen, hari kiai mengedepankan husnuzon, betul betul. Akhirnya saudara, ketika sudah dia duduk, ditendang itu kiai, ditendang itu pondok pesantren saudara, biadab. Emang lu pikir pondok pesantren kiai ini kayak jablay? Halus setelah kau pakai kau buang, setelah kau pakai dengan puas menghamburkan syahwat politik kalian. Lantas kiai kalian lagi, nasihatnya kalian buang, amanatnya kalian campakan, pondok pesantren kalian hinakan, bahkan pondok pesantren dijadikan sarang teroris, dituding sebagai sarang radikalis, biadab. Bahaya apa tidak? Makanya pondok pesantren kiai ajangan santri mesti melek politik, jangan mau diperalat oleh politik, tapi harus paham politik sehingga kita bisa mengendalikan politik untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Setuju? Jadi ngomong setuju? Setuju? Kira-kira bisa sampaikan jelas apa jelas? Jelas apa jelas?
itu paham tuh. Oh lol, takbir, ayo pusing aja nak apa karena makin tuh. Saya ulangi lagi, ini biar santri-santri ini paham peran serta aktif andil pondok bagi beberapa periode satu masa kerajaan berhasil sampai kerajaan-kerajaan di Islam, termasuk terakhir di Pajajaran. Raja terakhirnya bayangkan Prabu Gusami Ulun itu bapaknya namanya Pangeran Santri, raja terakhir di Pajajaran, saudara, dan dimakamkan di Sumedang, itu kerajaan terakhir. Terus lagi setelah itu beres masa kerajaan lahirlah ormas-ormas Islam, ormas-ormas Islam mendelegasikan kiai, ya, lahirlah Pancasila, itu pra kemerdekaan. Belum lagi merebut ini kemerdekaan, turun gunung, naik gunung, mengorbankan nyawa. Setelah beres mereka mengisi kemerdekaan, bikin partai-partai politik, tapi ironisnya dibalik menjadi alat politik, saudara, dikadali sama pemain politik. Saya bertanya, ridho nggak kalau para kiai ditipu oleh para pelacur politik? Ridho apa tidak? Jadi yang ngobak, ridho nggak kalau pesantren ditipu, saudara, mentah-mentah sama pemain politik? Ridho apa tidak? Ridho apa tidak? Siap menangkan politik Islam? Siap menangkan politik Islam? Yakin? Takbir! Saudara, kiai emang macam bagaimana sih sampai itu pondok pesantren terjun dalam dunia politik? Kenapa? Karena dalam ajaran kitab-kitab kuning, saudara, salah satunya lihat dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Lin Nawawi radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan la budda lil ummati min imamin. La budda, seharusnya berarti wajib apa tidak? Seharusnya berarti wajib apa tidak? Jawab yang kompak, seharusnya berarti wajib apa tidak? Siapa yang diwajibkan di seluruh umat, bagi umat? Saya bertanya, ini yang duduk depan saya umat apa bukan? Umat apa bukan? Berarti wajib apa tidak? Apa yang diwajibkan bagi umat, atas umat, saudara? Min imamin, untuk menobatkan seorang pemimpin. Dari mulai tingkat RT sampai ke tingkat presiden, nobatkan pemimpin. Berarti nanti kalian tanggal 14 Februari hukumnya wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Yang sudah mendapatkan saudara hak pilih berarti terhukumi dengan kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Lin Nawawi radhiyallahu anhu ini. La budalil ummati min imamin. Nanti kita akan pilih calon legislatif, kita akan pilih calon presiden, kita akan pilih saudara calon gubernur, bupati dan lain sebagainya. La budda, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Halo, hukumnya apa? Hukumnya apa? Tapi yang jadi pertanyaan, kiai calon pemimpin macam bagaimana yang wajib kita dukung? Jawab jangan. Jawab jangan. Diterangkan dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Lin Nawawi radhiyallahu anhu tersebut, satu kriterianya yuqimuddin, yang siap untuk menegakkan agama. Yang siap untuk menegakkan agama. Jangan dilihat dari visi misinya sekarang, saudara. Lihat jejak rekap ke belakang. Calon bupatimu, lihat jejak rekap ke belakang. Calon gubernur, lihat jejak rekap ke belakang. Mana dia saat jadi menteri, saat jadi bupati sebelumnya, saat menjadi gubernur sebelumnya, bagaimana jejak rekapnya, bagaimana menghargai agama, menegakkan agama, menghargai kiai, menghargai pondok pesantren. Lihat, saudara, kalau masuk ke dalam kategori orang yang siap untuk menegakkan agama, maka hukumnya kita wajib banting tulang, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala, jadikan dia pemimpin di negara kita dan di setiap kabupaten, kota dan provinsi. Betul? Betul? Kira-kira bisa sampaikan jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Yuqimuddin. Yang kedua, wayansur sunnah, dan menolong sunnah, menegakkan sunnah, membela agama, membela sunnah, saudara. Jangan jauh-jauh, saudara. Saya bertanya, dalam mazhab Syafi'i pakai sarban sunnah apa bukan? Dalam mazhab Syafi'i sholat pakai sorban, sholat pakai sorban, mana yang lebih bagus? Pakai sorban atau tidak pakai sorban? Sampai 70 kali lipat ganda. Sunnah apa bukan? Sunnah apa bukan? Ngikut jamat sunnah apa bukan? Nah sekarang yang berseberangan, yang bergamis, yang pakai imamah disebut radikal. Calon oknum pejabat aparat yang menyebutkan radikal, ada apa tidak? Ada apa tidak? Niqab saudara mustahab.
Terus ayat yang ngomong kondeng lebih bagus daripada cara, ada apa tidak? Ada apa tidak? Tapi layak untuk dipilih nggak partainya? Layak untuk dipilih nggak calon pemimpinnya? Layak untuk didukung apa tidak? Layak untuk didukung apa tidak? Hati-hati. Udah senang air mah bager dengan ayuneus gitu. Jangan tertipu. Lamun cek urang cenah tong kabobodo kasamaran tinggal. Mananya ya? Oh iya coklat aya dan wantai kotok. Takar saudara, karena santri itu ngaji, betul? Betul. Yang suruh-suruh yang ketiga, wayan tasifulil mazlumi, dan membela orang-orang yang terzalimi. Kayak contoh kemarin di Rempang, saudara, bercucu-cucut berketurunan, punya tanah, punya rumah berpuluh-puluh tahun, saudara, kakek buyutnya tinggal di situ, tiba-tiba digerus, tiba-tiba disuruh pindah. Saya bertanya, zalim apa tidak? Jadi yang kabak, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Nah, kalau ada calon pemimpin yang mendukung penggusuran begitu ujuk-ujuk tanpa ada ganti rugi yang jelas, tempat pindah yang jelas, kompensasi yang jelas, saya bertanya, layak dipilih apa tidak? Layak didukung apa tidak? Yakin? Takbir. Terus yang keempat, kata Imam Nawawi, wa yastawfil huquq, dan memenuhi hak-hak rakyat, wa yad'uha mahallaha, dan menyimpan hak-hak tersebut pada tempatnya, wad'u syai'i fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, wal adlu, berarti menegakkan keadilan. Berarti 4 tuh kriterianya. 1, yang siap menegakkan agama. 2, yang siap untuk meninggikan sunnah Nabi. Yang ketiga, siap yang membela untuk orang yang terzolimi. Yang keempat, siap untuk menegakkan keadilan. Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa jelas? Faham apa faham? Jangan yang kompak, faham apa faham? Tapi nanti tanggal 14 Februari wajib nggak kita masuk ke TV yang sudah punya hak suara, hak milih? Wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Siap sukseskan pemilu 2024, siap apa tidak? Cuman yang di pertanyaan, siapa yang mesti kita dukung? 4 kriteria tadi, salah satunya dari sumber referensi kitab kuning Raudhatul Talibin wa Amdatul Muftin, insya Allah. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Ini ngaji terusin apa jangan ini? Jam 12. Kayak papitan dulu ya, ngaji terusin apa jangan? Benar ya, ngaji terusin apa jangan? Jam 12 emang siap sampai jam 1? Siap sampai jam 2? Kedung nanya, siap sampai subuh? Emang wayang di subuh? Yang jadi pertanyaan lagi, Pak Bu sekalian, emang kenapa 4 poin kata Imam An-Nawawi ini mesti dikedepankan? Karena sesungguhnya politik di Islam itu adalah untuk menegakkan syariat. Untuk menegakkan apa? Sedangkan syariat Islam itu minimal punya 5 tujuan. Syariat Islam dari mulai ibadah mahdoh, ghair mahdoh, muamalah dengan manusia langsung kepada Allah secara vertikal, memiliki berapa? 5 tujuan. 1, lihifdziddin, untuk menjaga agama. Untuk apa? Menjaga agama. Siapapun calon presiden, calon bupati, calon wali kota yang siap jaga agama berarti sudah masuk ke dalam kriteria pertama, sudah. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Kalau presiden, bupati, wali kota, gubernur siap jaga agama, berarti kalau besok-besok ada nabi palsu, saudara, tangkap apa jangan? Jadi yang gampang, tangkap apa jangan? Kemarin nabi palsu banyak apa tidak? Yang melecehkan Quran ada apa banyak? Yang melecehkan syariat ada apa banyak? Ada apa banyak? Siap bela agama. Lihifdziddin. Yang kedua, lihifdzi an-nafsi, menjaga nyawa. Sekarang ini harga nyawa murah. Harga nyawa apa? Bayangkan 6 laskar FPI dibantai dengan sadis, kemaluan dibakar,
tulang rusuk patah, memar-memar. Sampai sekarang ini eksekusinya udah ketemu apa belum? Udah ketemu apa belum? Bikin murah. Kejadian 21, 22, 23 Mei 2019. Berapa puluh orang yang meninggal wafat, meninggal dunia. Sampai sekarang ada nggak juntrungan hukumnya? Ada apa tidak? Jawab yang kompak, ada apa tidak? Ada apa tidak? Allah murah. Cari calon pemimpin yang siap jaga nyawa manusia. Sedangkan kata Allah, man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu nyawa saja, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Saking mahalnya harga nyawa di depan syariat, di depan Allah, di mata Rasulnya. Siapa yang melayangkan nyawa tanpa alasan yang jelas yang diperbolehkan oleh agama, maka saudara, itu sama dengan menghilangkan nyawa segenap manusia. Makanya di dalam Islam ada hukum kisos. Yang dibunuh lagi, betul betul. Cara membunuhnya dipancung, saudara, betul betul. Ya ada orang liberal ngomong, itu kan syariat Islam kejam, itu karena syariat Islam bengis, itu katanya syariat Islam tidak berperi kemanusiaan. Saya bertanya, jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Ada santrinya. Ya. Di dunia ada 5 jenis hukuman mati. Yang 4 bikinan manusia, yang 1 produk atau sumbernya dari Allah. Kita compare, kita bandingkan mana yang lebih indah, mana yang lebih bagus, mana yang lebih hebat. Hukum bikinan Allah, hukum produk manusia. Siap konsentrasi enggak? Siap ngaji? Ada jenis 5 hukuman mati. 1, dihukum mati dengan jalan disetrum. Siapkan kursi, disuruh duduk, masukin tali, colokkan kanal listrik. Ketika dicolokkan listrik, buruk, rungcung kaluhur, getih jadi garing. Sakit apa tidak? Tidak kok kudu dicobaan sih mah. Sakit apa tidak? Menyiksa apa tidak? Biadab apa tidak? Manusiawi apa tidak? Manusiawi apa tidak? Biadab apa tidak? Yang kedua, jenis hukum mati dengan jalan disuntik mati. Diterlentangkan, saudara. Ini hukum bikinan manusia. Suntikan mati. Ditanang kalak dina kasur, colokeun selang, pakai suntikan, selangna karena sumber racun obat ngalir masukkan awak ngabudah. Panon burial pencelik, letah ngalel, napas lemak peranju. Karena disuntik mati. Saya bertanya, sakit apa tidak? Biadab apa tidak? Manusiawi apa tidak? 2. Yang ketiga, hukuman mati dengan jalan digantung. Oh, disiapkan jojodok, kita naikkan aja jojodok, siapkan tali, jojodok udah ditendang, jebret, gantung, letah ngelel, panon nilep. Dari anus yang digantung itu pasti bakal keluar lentir, dia bercampur darah. Saya bertanya, menyiksa apa tidak? Itu ya, kena ini tuh menyiksa apa tidak? Biadab apa tidak? Manusiawi apa tidak? Seperti itu. Pilu tuh, iya kalau mencolok ya. 1 tadi teh disetrum, 2 disuntik mati, 3 digantung, 4 tembak mati. Ada regu penembak besar 8 orang. Anu isi peluru cuma 1. Tutup mata, peledak. Pas di jantung dada sebelah kiri. Laju peluru itu dia nggak lurus, laju peluru itu muter. Lubang di luar meluis letik, tapi itu peluru itu pasti lajunya muter. Itu ketika peluru masuk ke dada sebelah kiri, jantung robek, acak-acakan, payah acak-acakan. Sebenarnya biadab apa tidak? Lalu yang kompak, biadab apa tidak? Itu 4 hukuman mati bikinan manusia. Sekarang kita bandingkan dengan hukuman mati dari Allah, yaitu dengan dipancung. Dengan apa? Dipancung. Sebelum dipancung, dibimbing untuk tobat dulu. Sampai dia mau taslim menerima hukum Allah.
sampai ketika dipancung bisa menghilangkan dosa pembunuhannya. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Ketika sudah saatnya dipancung, saudara, ketika saatnya sudah dipancung, mau dipancung, dibawa, saudara, dijatuhkan itu badik, dijatuhkan itu pedang di tengkuknya. Tengkuk tenang bahasa Sundana, leher. Lamun pencit mati hanap, lamun pancung mati bunuh. Kenapa dari sini? Karena di tengkuk kita, di punuk orang teh sensor saraf. Lamun sensor saraf kesentuh, hilang kesadaran diri. Kalau sudah hilang kesadaran diri, terasa nyeri apa tidak? Jika betul yakin. Dina punuk orang teh sensor saraf. Lamun sensor saraf kaganggu, leungit kesadaran diri. Lamun kesadaran diri leungit, diciwit kerasa nyeri teh. Ditampiling kerasa nyeri teh. Masuk dipancung kerasa nyeri teh. Berarti menyiksa apa tidak? Menyiksa apa tidak? Biadab apa tidak? Manusiawi apa tidak? Manusiawi. Bisa terpercaya cobaan. Cobaan anak pelaku gobang. Kulangan. Ketik sok ieu teh. Jeptong tarik teuing bisa benar-benar sakalor mana? Diketik saya teh. Jebret pasti leng. Itu kenapa? Karena sensor saraf kesentuh. Leng jika ngalayang. Itu akan hilang kesadaran diri. Saya bertanya, berarti hukum bikinan Allah hebat apa tidak? Mana yang pasti benar, hukum Allah, hukum manusia? Hukum Allah, hukum manusia. Yakin? Barisan namanya dipancung itu, si hakim manggil dulu ahli warisnya. Dipanggil istrinya, dipanggil mertuanya, dipanggil orang tuanya. Kata hakim tuh ngomong kia ya, memakai bahasa Ciamis mah. Ka ibu-ibu, bu, anu ngabunuh salaki ibu tuh kapang itu mangklukna tuh. Ka inung bapana, ibu bapak anu ngabunuh putra ibu bapak itu jelemana. Ka anak-anak na tuh, tak abdi salah ke hakim, salah kukon itu boga hukum. Inilah hukmu illa minallah. Inilah hukmu illa lillah. Hukum itu punya Allah. Kata Allah sebelum dipancung, maka tanya dulu ahli warisnya. Kalau ahli waris memaafkan, maka hilang hukum pancung, saudara. Lamun cek kolotna, cek pamajikanana, cek anak-anakna Pak Hakim, bayar nyawa, bayar nyawa, maka silahkan pancung, maka jadi dipancung. Tapi lamun cek pamajikanana, lamun cek anakna, cek mertuana, cek inung bapana, sudah yang sudah kami maafkan, enggak jadi dipancung, saudara. Sebenarnya hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Beradab apa biadab? Jawab yang kompak, beradab apa biadab? Beradab apa biadab? Yakin? Siap tegakkan hukum Allah. Setelah itu dikasihlah perempuan atau si istrinya itu denda nyawa. Lalu diterangkan di mazhab Imam Abu Hanifah sama Imam Hambali, diterangkan sabaraha mukhalafah. Perbedaan pendapatnya terlalu panjang. Ngan lamun diduitkeun muakirang ti 2,5 sampai 3 miliar. Denda ganti nyawa. Nah, berarti eta awewe anu salakina dibunuh balik di pengadilan boga duit sabaraha? 3 miliar. Boga duit 3 miliar. Kira-kira Pak Yude mah jauh nu kompak, jujur aya rana boga duit 3 miliar. Pak Yude mah kira-kira ajengan yang siap nikahinya ada apa banyak? Kira-kira santri yang siap menikahinya ada apa banyak? Ada apa banyak? Aja gitu si awewe si ranana boga duit 3 miliar, hayang umroh bisa apa tidak? Hayang dagang di pasar bisa apa tidak? Hayang nyakolakeun budakna bisa apa tidak? Hayang mengkuliahkan anaknya ke perguruan tinggi bisa apa tidak? Berarti saya bertanya, hukum Islam bagus apa buruk? Biadab apa beradab? Manusiawi apa hewani? Manusiawi apa hewani? Yakin? Takbir. Kira-kira jelas apa jelas? Tegakkan agama, menegakkan agama, menjaga agama, menjaganya nyawa. Maka nanti kalau presidennya saudara siap untuk menjaga nyawa, harga nyawa akan mahal. Akan dia tegakkan keadilan yang salah. Dihukum itu tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak ada urusan dari suku mana, dari bangsa mana, dari agama manapun.
berani-berani menghilangkan nyawa anak bumi pertiwi ini pasti akan dihadapkan kepada pengadilan yang berat. Betul, betul. Yang ketiga, lihifdil nasli, menjaga keturunan. Itu syariat agama Allah. Berarti apapun yang merusak keturunan pasti bakal dilarang. Contoh, LGBT, L-nya lesbian, G-nya gay. Lamun lalaki kawin jeung lalaki anakan moal. Awewe kawin jeung awewe anakan moal. Anakan moal. Berarti ini wajib dilarang apa tidak? Wajib dilarang apa tidak? Wajib dilarang apa tidak? Akhirnya calon presiden yang berani keluar-keluar sampai sekarang, bagaimana pendapatmu tentang LGBT? Ada calon presiden yang ngomong begini, LGBT selama dia hak-hak kewarganegaranya akan kami penuhi kalau saya jadi presiden. Dia bikin KTP, dibikin KTP, dia bikin kartu keluarga, bikin kartu keluarga. Tapi lamun minta diizinkan LGBT di Indonesia karena itu tidak sesuai dengan agama, dengan konstitusi, maka akan saya larang. Calon presiden begini bagus apa tidak? Jawab yang kompak, bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Amin cencing tarik, amin, mudah-mudahan jadi. Mudah-mudahan jadi. Mudah-mudahan jadi. Jawabannya proporsional sudah. Hak warga negaranya hanya KTP kudu dijieunkeun mana warga negara Indonesia. Lakin kartu keluarga dijieunkeun lamun hayang dikawinkeun lalaki jeung lalaki jeung awewe moal bisa karena di Indonesia ini negara beragama. Ini bukan, walaupun ini negara bukan negara Islam, tapi ini negara bukan negara iblis. Ini bukan negara Islam, tapi ini negara bukan negara setan, saudara, yang bisa menikahkan lalaki dengan lalaki. Betul, betul. Kalau ada calon presiden begitu sekali, bagus apa bagus? Jangan yakin. Buah-buah yang abu-abu ya. Bagus apa buruk? Bagus apa buruk? Benar apa salah? Ini mesti paham dulu. Kenapa kita harus dukung ke sini, harus dukung posisi paham. Yang penting itu tafhimul ummah, biar paham, biar kayak orang asup tanggal 14 KTP itu jadi ibadah. Insya Allah. Menjaga keturunan. Yang keempat, lihifdil akli, menjaga akal. Apapun yang merusak akal sudah akan dilarang. Saya bertanya, minuman keras merusak akal apa tidak? Jadi yang keempat, minuman keras merusak akal apa tidak? Pornografi merusak akal apa tidak? Sok tanyakan ke dokter dalam negeri, sok tanyakan ke dokter luar negeri. Lamun aya jelema osok nonton video porno, hanapna 3 tahun jaraknya, lamun rajin gitu, terus lalu video porno itu hanapna 3 tahun, lambat 15 tahun otakna bakal error. Ya aya terang-terangan resep kena video porno. Apa salahnya saya nonton video porno? Berarti layak didukung apa tidak? Kalian gombak, layak didukung apa tidak? Layak didukung apa tidak? Hati-hati, tujuan syariat agama Islam itu untuk menjaga akal. Apapun yang menjaga akal, dan di dalam penegak hukum itu harus berlaku uswah hasanah, qudwah thayyibah. Sebelum itu hukum diterapkan ke masyarakat, dirinya dulu yang harus dihukumi dengan hukum, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Sekarang minuman keras ada apa banyak? Pabrik minuman keras ada apa banyak? Ada apa banyak? Dukung calon yang siap menjaga akal anak bangsa. Dan yang kelima, tujuan syariat Islam itu adalah lihifdil mal, menjaga harta. Di dalam syariat agama Islam, harta itu ada harta milik pribadi, ada harta milik keluarga. Kalau harta milik keluarga ada hukum faraid. Ada harta milik negara, milik rakyat, yang Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "An-nas syuraka'u fi thalathin." Semua manusia ikut memiliki tentang 3 jenis harta. 1, al-kala, padang ilalang. Lamun bentangan padang ilalang, rek padang pasir, rek hamparan tanah yang tidak termasuk saudara milik pribadi, berarti itu milik rakyat secara keseluruhan. Haram dijual ke asing, haram dikuasai oleh asing, wajib dikelola oleh negara, dan keuntungannya 100% harus kembali rakyat. Itu kewajiban presiden, kewajiban MPR, kewajiban DPR, supaya anu balangsak bisa nyelimah, supaya anu balangsak bisa nyokolahkan budak mereka kuliah. Kewajiban presiden, kewajiban negara, saudara. Dan pajak pun dicokotan. Untuk gablek imah, anggar gablek imah, betul apa betul? Betul, betul.
Soleh saudara. Al-Kala. Nu kedua Alma. Semua air yang mengalir dari mulai air terjun sampai air sungai sampai air lautan saudara haram dikuasai asing, haram dikuasai asing, wajib dikelola sama negara dan wajib keuntungannya 100% dikembalikan kepada rakyat. Dari kelautan jeung dina jero bedeng laut. Saya pernah disilaturahmi, saya pernah disambangi oleh salah seorang ahli kelautan dari Amerika Mu'alaf. Dia katakan, andaikan perairan di Indonesia ini tina lauk nahungkul benar-benar dikelola dengan jujur dengan amanah oleh pemerintah, bisa dipastikan dari 240 juta rakyat Indonesia mau anu balangsak hijau ge mau anu teh bisa kuliah tina lauk nahungkul acan tina plankton aing ngeus aing tina lauk nahungkul acan dari nikel belum dari tembakau bukan belum dari minyak bukan belum tina lauk sia teh. Dari ikannya saja saudara. Terus yang ketiga An-Nar. Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu menerangkan tentang An-Nar di sini mayasta'ilu minhun nar anu kekayaan di hanapeun tanah anu bisa ngahulungkeun seuneu minyak bisa ngahulungkeun seuneu. Artinya sumber daya alam di bawah tanah dari mulai emas, nikel, batu bara, tembaga sampai minyak bumi haram dikuasai oleh asing, haram dikuasai oleh asing, wajib dikelola oleh presiden, DPR, MPR, saudara, dan keuntungan wajib dikembalikan kepada rakyat. Biaya saudara bagi orang yang tidak mampu ke rumah sakit harus digratiskan, lain kudu pakai BPJS. Betul 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 betul. Ya karena saya sampaikan jelas sama jelas, faham faham. Jadi sekali lagi syariat Islam indah apa tidak? Jawab yang gombal, syariat Islam indah apa tidak? Indah apa tidak? Siap tegakkan agama, siap bela negara, takbir. Nah, cari para calon yang tidak akan menjadi hambanya pengusaha, saudara. Cari para calon yang siap sudah untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan asing. Manakala ada calon bupati, calon gubernur, calon presiden yang siap saudara menjadi pelayan rakyat dan bukan pelayan pengusaha, maka kepala jangan kaki, kaki jangan kepala saudara, dukung walaupun darah dan nyawa yang jadi taruhannya saudara. Takbir. Saudara siap bela agama, siap bela negara. Kialah supaya gancang mah, supaya gancang kakodok otak mah kieu. Ya, Bu, mana ibu-ibu teh, Bu? Bu, di sana teh orang buka tanah ya. Di sana orang buka tanah ya. Tong lega teh 1 hektar. Amin gitu sih mesti ngomong buka tanah 1 hektar. Di sana tuh orang teh buka tanah sakumaha tadi teh? Amin gitu. Orang teh buka tanah 1 hektar. Eta tanah teh nu saha? Urang teh boga tanah 1 hektar. Tanah eta tanah nu saha? Tanah eta nu saha? Nu urang. Urang boga tanah 1 hektar. Tanah nu saha? Urang. Di belakang jagong tanah teh. Jagongan nu saha? Pas giliran panen, harga jagong naik. Atau ada? Cina teh nyambung aing gitu. Urang teh boga tanah sakumaha tadi teh? Di belakang jagong dina tanah sahek tanahna nu saha jagongna nu saha pas giliran panen harga jagong naik atau teu jawab nu kompak atau teu ini urang boga Indonesia berarti Indonesia nu urang apa nu presiden Indonesia nu urang apa nu Kapolri Indonesia nu urang apa nu Panglima TNI Indonesia nu urang apa nu DPR nu MPR nu urang atau nabi lain Indonesia nu urang Indonesia bukan minyak berarti minyak nu saha ngeleres ya berarti minyak nu saha harga minyak bensin naik atau ada balikan deh urang teh ceu boga tanah sakumaha tadi teh berarti tanah nu saha kan jagongan nu saha pas erek panen harga jagong naik atau ada urang boga Indonesia boga minyak Indonesia berarti nu saha
Minyaknya berarti usaha. Harga minyak bensin naik atau itu? Saya pikir minyaknya nu urang, negara nu harga minyak naik nanti atau urang balikannya sih make akal sehat sih gitu. Urang teh buka tanah sakumaha tadi teh? Hektar. Berarti tanahnya usaha. Di belakang jagongnya usaha. Pas arek panen harga jagong naik atau ada? Dengar mah. Urang boga Indonesia berarti Indonesia usaha. Indonesia bawa minyak berarti minyaknya usaha. Harga minyak bensin naik atau itu? Liar tuh. Jangar tuh. Aneh bina aja ya. Hayam terang teh ku jagong urang bisa atau ku minyak untuk hayam terang teh. Bener ya hayam terang teh. Kunaon ku jagong bisa atau sabut tanahna nu saha tadi teh? Jagongna nu saha? Anu ngagarapna saha? Anu ngajualna saha? Hargana nu nentukeunna saha? Berarti nu beungarna saha? Tanahna nu aing, jagongna nu aing, hargana nu kumaha aing? Berarti nu beungarna saha? Oh iya sih. Ayeuna ku minyak kunaon urang teu bisa atau? Indonesia nu saha? Indonesia bukan minyakna berarti nu saha? Ari nu ngagarap minyak urang atau asing? Urang atau batur? Hargana ditangtukeun ku urang atau ku saha? Dijualna ku saha? Hargana ditangtukeun ku saha? Diurusna ku saha? Berarti nu untungna saha? Anu rugina saha? Anu gendutna saha? Anu pegangna saha? Anu sehatna saha? Anu bengekna saha? Anu seringna saha? Anu cerikna saha? Anu pinterna saha? Anu bodohna saha? Nah, di situ. Cari calon pemimpin. Talamun calon pemimpin siap melaksanakan amanat konstitusi yang tunduk kepada syariat, bakal kieu kana teh? Bakal kieu. Gagah atuh presiden negara terbesar sedunia, negara umat Islam. Bakal kieu atuh. Amerika, Cina, Australia, mana rek garap minyak, sok datang ka dewe. Teu naon sok ka. Cek presiden teh. Nganai kade sia jeung dewe boga dunungan nu sarua. Sadunungan maneh jeung dunungan aing? Rakyat. Aing dijenengan ku rakyat. Aing babu rakyat. Aing jongos rakyat. Maneh datang ka dieu kade sia ulah petang-petang di hadapan dunungan aing. Da anu boga ieu tanah, anu boga ieu rakyat, anu boga minyak, anu boga nikel, anu boga emas, lain aing, lain MPR, lain DPR, lain tentara, lain polisi, rakyat. Jadi siap kudu di hadapan sud rakyat. Hebat tuh man gitu. Hebat atau gitu. Kumaha sama pemimpin kitu sia teh. Beuna planga, plongo. Genteu. Wah, si karek nyaplukan laleur di sukaplok teh. Kudu monya genteu. Tegas. Lamun satungtung maneh teu ngarugikeun rakyat, proporsi bagi hasilnya benar-benar satu, syaratnya tidak boleh merusak lingkungan hidup, tidak boleh menzalimi rakyat. Ima lain datang di luar petang-petang teh maka dasi rakyat disebut jongos. Sok bayangkeun saudara, ai sia naon tanah nu aing minyak nu dek, ai sia petang-petang di bala aing dununganna. Lieur apa lieur? Kira-kira teori berbangsa macam begitu kira-kira pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Mau seperti begitu apa tidak? Siap song-song perubahan, siap sambut kejayaan negara, siap sambut kejayaan Islam. Takbir. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas? Tinggali jejak rekap ke belakang. Saha nu menolak proyek reklamasi asing di Jakarta? Tinggal untuk ngomong bacot ayeuna aya keur visi-visi ayeuna mah ala-ala satu kabehana aja bacot mah. Tinggal jejak rekap ke belakang. Tangguhnya seperti apa saudara? Bisa digoyang kok oligarki apa tidak? Hah? Sak ngajongos ka mana? Ngahamba ka mana saudara?
Hah, ngadunungan kesa tingali. Cing apa? Gani ngomong provokator bisa. Urang mah keur memahamkeun politik Islam. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Saya bertanya, lamun isuk datang calon bupati, calon gubernur, calon presiden, eueuh visi ka dia teh ya nu terangkeun tadi. Ketika ditanya teh kadon-kadon garo-garo teh ateu. Teu nyambung mah. Nanya ka dia jawaban ka mana? Urusan tajong. Kira-kira dukung apa ulah? Pilih apa jangan? Dukung apa jangan? Bagi-bagi duit 1 juta awang tah. Pilih apa jangan? Lu benar sih. Pilih apa jangan? Jawab bener. Amun aya calon anggota dewan, calon presiden, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, teu nyambung kan omongan nu tadi teh anu ceramahkeun teh awal debikeun ka akhir. Hah, teu nyambung. Ditanya teh, gimana Pak tentang sumber pemberdayaan sumber alam Indonesia? Jawabannya teh ieu ka mana? Ieu ka mana? Da abi geus sok ngaos. Nah, mana kitu teh nyambung. Kira-kira saya bertanya, pilih apa jangan? Jawab, pilih apa jangan? Dukung atau lebih ulah? Bagi duit 1 juta ewa. Pilih apa jangan? Jawab yang ngomong, pilih apa jangan? Bagi biasa kintalan ewa, pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Duitnya ambil apa jangan? Siapa busuk kita? Kela-kela, kudu sarua tariknya jangannya teh jeung ambil teh kudu sarua, pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Duitnya ambil apa jangan? Nu serius ya, duitnya ambil apa jangan? Beasna panggul ulah. Nu serius terus. Pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Duitnya ambil apa jangan? Berasnya ambil apa jangan? Yang benar tuh, duitnya ambil apa jangan? Duitnya ambil apa jangan? Sih, ayo urusan duitnya. Biar bangkrut sekalian, betul. Siap bangkrutkan para pelacur politik, siap bangkrutkan partai pelacur politik, siap bangkrutkan pengkhianat bangsa dan negara agama. Yakin? Takbir. Kucuk datang calon. Siap tadi dia menegakkan tadi dia nu kurang diomongkeun tadi ya. Siap. Tapi APK ge urang nu nyieun. Teu mawa biasa letter-letter aja sacaget-caget aja boro-boro duit ratusan ribu lamar sampai raken teh sabenerna pilih apa jangan? Jawab yang ngomong pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Pilih pan kamari geus meunang 2 juta mah teh kamari. Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Doakan oleh semuanya semoga bangsa negara Indonesia besok hari dapat pemimpin dari ujung atas sampai ujung bawah yang amanah, yang jujur, yang fatona, yang mengemban rakyat, yang mengemban amanat rakyat dengan baik, yang mengemban amanat rakyat dengan baik, yang siap untuk melaksanakan amanat para alim ulama, yang siap melaksanakan amanat para alim ulama, yang siap memberdayakan pondok pesantren, yang siap menegakkan agama, yang siap menghidupkan sunnah, yang siap untuk membela orang yang terzalimi, yang siap untuk menegakkan keadilan. Amin ya rabbal. Kira-kira jelas apa jelas? Faham atau faham? Lamun rek milu ka dewek tanggal 18 Oktober kamari geus digelar istimewa ulama dan jatuh ke pilihan nomor 1 merek milu. Gitu. Jelas apa jelas? Namun saudara geus tanda tangan fakta integritas amanat ulama geus disanggupi nu tadi diomongkeun di awal itu amanat ulama siap untuk melaksanakan amanat rakyat, mengelola sumber daya alam Indonesia demi kepentingan rakyat bukan demi kepentingan asing dan asing bahkan penguasa oligarki. Betul. Sekali lagi Ciamis siap song-song kejayaan Islam, siap song-song perubahan di bangsa dan negara, siap song-song kemajuan bangsa dan negara. Takbir. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ulangi ngaji dari awal, saudara. Pondok pesantren kalau begitu sumbangannya untuk bangsa negara besar atau kecil? Pengorbanannya banyak atau sedikit?
kiai, ormas Islam, pondok pesantren sumbangannya terhadap bangsa negara dari hulu sampai detik ini sampai akhir masa, besar apa kecil, pengorbanannya banyak apa sedikit. Berarti saudara ini pesantren siap dimuliakan, siap jaga pesantren, siap mamurkan pesantren, siap saudara jaga para kiai, siap jaga para alim ulama. Takbir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa aliha wa abadaniha Sebentar sebelum kita teruskan, kita baca dulu sholawat asgil. Siap semuanya? Agar yang zolim diadukan lagi dengan yang zolim oleh Allah. Siap? Siap teriakan biar kita nggak capek-capek melawan orang Cina diadu lah. Betul? Betul? Urang gereng, urang asupan gaang mana sholawat asgil. Betul? Cina diadu, cina siligadil. Betul? Betul? Sehingga para ulama, para pejuang agama bangsa negara tidak harus susah-susah sudah melawan mereka. Siap sholawat asgil semuanya? Bantu, backing vocal bantu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili. Amin ya Rabb. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم واقلل عددهم عددهم وألقي في قلوبهم الرعب اللهم وحد صفوف المجاهدين وعساكر الموحدين وسائر جيوش المسلمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه. Salawat Naria semuanya. Salawat Naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Mana suaranya? Muhammad alladhi qad halla bihi al-uqad wa tuqra وتنال به الرغائب وحسن الخواتم والمستقبل وما
وتنفرج فيه الكرب وتقرى من هوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم يا رب برحمتك التي أوسع بشفاعة رسولك العظمى وبالله وكرامة سادة الأولياء استجب لنا بأمر الله في كل هادي ونفس بعذابك sekali lagi salam sayang Allahumma baca salawat syifa agar Allah pertautkan hati kita semuanya, hati anak-anak bangsa kita untuk satu visi misi juang perubahan di masa depan dan untuk kita song-song kejayaan agama bangsa dan negara. Setuju? Yang punya HP angkat HP-nya, nyalakan flash baterainya, tafaul. Semoga dengan menyalakan ini menjadi isyarat tafaulan, nyala perjuangan Islam di mana-mana, nyala perjuangan hak di mana-mana. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Semoga siap manut kepada para alim ulama yang istiqamah, siap bermamu kepada habaib yang istiqamah. Takbir. Allahu akbar. HP-nya ala sayyidina Muhammadin dan ulama
semoga kekasih dari kami siap mati perang menyakiti habaib ulama kekasih Nabi para habaib dan ulama panutan kami sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnil quluni wa aliha fi ajil abdani wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita ucapkan mabruk, alfa mabruk milad Pondok Pesantren Matlabun Najah ini, terkhusus kepada Kiai Haji Saifuddin pendiri dari Pondok Pesantren ini, para penerusnya yaitu Ustaz Erlan dan juga yang semua terlibat langsung tidak langsung, simpatisannya, santriwannya. Kita nyanyikan, kita serenungkan mabruk alfa mabruk. Angkat lagi HP-nya, siap semuanya, teriak. Semoga Matlabun Najah ini diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Mana yang kencang yang ngomong aminnya? Diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Diberkahi kiainya, diberkahi ustadznya, diberkahi pondok pesantrennya, dimudahkan pembangunan lahir batinnya, diberkahi santriwan santriwatinya. Mabruk alfa mabruk. Angkat abelnya. Selamat semoga dari Allah Ahad hingga dan selamat mabruk. Allahumma barik lana bima hadina ya Allah wa fi waladihi wa fi tillabi wa talabatihi. Selamat ulang tahun. Semoga berkah turun dari Allah pengampun. Hingga hidup rukun. Mabruk, alfa mabruk. Alaika mabruk, mabruk, alfa mabruk. Mabruk, alfa mabruk. Ya Rabbi madik mabruk. Membangkat suara semuanya, takbir. Sekali lagi, pondok pesantren di negeri ini posisinya penting apa tidak? Kiainya penting apa tidak? Santrinya penting apa tidak? Berarti negara wajib melindungi pondok pesantren, betul? Berarti pembangunan, pemberdayaan pesantren wajib diprioritaskan oleh para pemimpin ke depan hari, betul? Siap bela pondok pesantren, siap bela para ulamanya, siap bela para santriwan santriwatinya. Allahu Akbar. Jam 12:30. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kepada para alumni-alumni, sampaikan pesan ini kepada seluruh santri-santrinya di tempat pesantren Majlis yang dipimpinnya, merasa dipimpinnya. Semoga Allah berikan kemenangan di tahun 2024 ini.
sehingga Islam jaya di dunia dan negara bangsa kita bangkit menjadi negara yang besar seperti layak negara terbesar kaum muslimin di dunia. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.